Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelumnya, marilah kita sebagai insan yang berketuhanan Yang Maha Esa serta insan yang berpancasila, tentunya kita semua tidak henti-hentinya mengaturkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua yang berupa keselamatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai atau tugas belajar mengajar kita. Materi pada pagi hari ini PPKN. Namun sebelumnya pastikan dulu kalian harus mempersiapkan persiapan yang harus kalian kenalain berupa buku, catatan, dan tidak lupa kalian harus membubuhkan presensi. Nah sekalian, kita mulai saja. Materi pada pagi hari ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian tentunya sudah membaca dalam buku paket maupun referensi yang lainnya. Itu pada bab 3 buku paket, di situ juga sudah tertera semuanya, sudah termuat semuanya. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan, anak sekalian. Kata daulat itu berasal dari daulah, dari bahasa Arab, yang berarti tertinggi. Dengan demikian, kedaulatan itu sesungguhnya kalau diterjemahkan berarti kekuasaan tertinggi suatu negara. Dengan demikian, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi suatu negara. Bagi negara kita juga ketika itu berdiri suatu negara kita, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 berdirilah negara kita. Berarti bangsa kita sudah memiliki suatu kedaulatan. Adapun macam-macam kedaulatan itu sebagai berikut. Kedaulatan ke dalam, di mana kedaulatan itu berarti kewenangan negara. Jadi kewenangan negara untuk memonopoli wilayah dengan tanpa tandingan. Kedaulatan ke dalam di Indonesia itu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu sebetulnya bisa diartikan yang lebih gamblang bahwa kedaulatan ke dalam itu berarti bahwa negara kita itu berhak mengatur, mengurus rumah tangga sendiri tanpa adanya suatu campur tangan dari negara lain. Kemudian yang berikutnya adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar atau external sovereignty itu berarti kebebasan suatu negara untuk tidak tunduk pada kekuasaan lain dan menghormati kedaulatan negara lain. Hal ini menunjukkan adanya hak menjalin kerjasama dengan negara lain. Jadi kedaulatan keluar ini, suatu negara yang memiliki suatu kedaulatan itu berhak mengadakan hubungan dalam bentuk apapun dengan negara lain, seperti negara kita sendiri setelah dinyatakan
berdaulat, ya, berdirinya negara kita itu sudah memiliki suatu kedaulatan penuh. Itu artinya negara kita berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Kedaulatan keluar di Indonesia itu juga termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang berbunyi adalah turut menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu bisa diperhatikan juga adanya kedaulatan keluar ini, misalnya itu Presiden mengangkat duta dan konsul serta membuat perdamaian, pernyataan perang, dan perjanjian lainnya dengan negara lain sesuai persetujuan DPR. Kemudian anak sekalian kita lanjutkan sifat kedaulatan. Kedaulatan memiliki sifat pokok yaitu asli, yang berarti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi kalau kita kembali lagi ke belakang tadi, pengertian daripada kedaulatan tadi berarti juga kedaulatan itu memiliki suatu kekuasaan yang tertinggi. Jadi kata tertinggi itu ini juga diulas lagi di sini. Sesuai dengan sifat pokok yaitu asli, berarti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian permanen. Apa itu permanen? Itu berarti ketetapan kedaulatan selama negara tersebut berdiri, sekalipun pemegang kekuasaan berganti-ganti, pemegang kekuasaan negara itu sejak berdiri sampai, misalnya contoh saja di negara kita ya, itu sejak berdiri sampai sekarang ini pemegang kekuasaan itu silih berganti atau berganti-ganti, itu kekuasaan negara tetap ada. Kemudian tunggal, berarti satu-satunya kekuasaan tertinggi negara yang tidak dibagi atau diserahkan kepada badan-badan yang lain. Yang terakhir, tidak terbatas, artinya tidak adanya pembatasan oleh pihak lain. Itu adalah tadi. Kemudian yang kita lanjutkan teori kedaulatan. Anak-anak sekalian, ada banyak teori kedaulatan yang bisa kalian ketahui. Di sini ada beberapa teori kedaulatan yang perlu diketahui. Antara lain teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, raja atau penguasa itu dipandang sebagai utusan Tuhan atau dewa dan memperoleh kekuasaan darinya. Dengan demikian, suatu negara itu rakyat harus tunduk pada perintah penguasa. Teori ini pernah berlaku di Mesir kuno, pada Kekaisaran Tiongkok, dan juga di kerajaan di Jawa ketika pada era atau pada masa zaman Hindu. Pada zaman Hindu, kerajaan-kerajaan di Jawa ini juga berlaku teori kedaulatan Tuhan. Adapun pelopor teori ini adalah Agustinus,
Thomas Aquinas, F. Hegel, dan F.J. Stahl. Kita lanjutkan teori kedaulatan raja. Teori ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan selama abad pertengahan. Anak-anak sekalian, raja memiliki kekuasaan mutlak. Jadi pada teori ini di mana raja memiliki kekuasaan mutlak dan tak terbatas, atau istilah lainnya adalah absolut, di mana agar negara menjadi kuat. Jadi raja hanya bertanggung jawab atas berdirinya. Ulangi, raja hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adapun pelopor teori ini adalah yang harus kalian perhatikan, Niccolo Machiavelli, kemudian Jean Bodin, kemudian Thomas Hobbes, dan Friedrich Hegel. Kemudian kita lanjutkan teori kedaulatan negara. Nah sekalian, menurut teori ini bersamaan dengan berdirinya suatu negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Karena negara yang menciptakan hukum dan konstitusi. Jadi berdirinya kedaulatan atau kekuasaan ini bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Teori ini pernah diterapkan di negara Rusia, yaitu pada masa Tsar. Kemudian negara Jerman pada masa Hitler, dan di negara Italia pada masa Mussolini. Adapun pelopor teori ini adalah Jos Jelinek dan Paul Laban. Kemudian kita lanjutkan teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan berasal dari hukum yang berlaku. Beberapa pemikiran mengenai teori ini dikemukakan sebagai berikut. Pemerintah atau negara itu bertugas melindungi hak asasi manusia yang tidak berhubungan dengan urusan sosial ekonomi masyarakat. Yang berikutnya, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Kemudian yang berikutnya, segala tindakan negara harus berlandaskan pada hukum. Adapun pelopor teori ini adalah Hugo de Groot, kemudian Immanuel Kant, juga Leon Dewey, dan Hugo Krabbe. Kemudian yang berikutnya teori kedaulatan rakyat. Pada teori ini, di mana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jadi sumber kekuasaan pada teori ini adalah rakyat. Selain kekuasaan di tangan rakyat, ciri teori ini adalah konstitusi dapat menjamin hak asasi manusia. Adapun teori kedaulatan rakyat ini, pelopor teori ini adalah J.J. Rousseau, kemudian Montesquieu, dan John Locke. Demikian anak-anak sekalian untuk
kali ini, untuk materi pada pagi hari ini. Selengkapnya kalian bisa membaca dalam buku paket bab 3, juga dari referensi yang lain. Referensi yang lain itu bisa untuk menambah wawasan kalian. Untuk mengakhiri pada pertemuan pagi hari ini, kalian harus melaksanakan tugas, dan tugas ini harus dilaporkan, dikerjakan dengan baik. 1. Jelaskan menurut pandanganmu mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia. Yang kedua, tulislah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Jangan lupa sekali lagi untuk presensi untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih, tetap semangat, salam sehat. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.